Selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih hari ini? Udah puasa ke hari berapa ya? 20 ya hari ini ya? 19. Oh, baru 19. Ya, pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman. Ya, jadi hari ini sebenarnya niatnya kelompok saya buat sharing session aja, kilas balik sebelum kita mau libur lebaran nih. Jadi kita mau kilas balik tentang manajemen strategi. Nah, harusnya tadi ada sesi namanya ngobrol bareng AA Antika Agung, tapi Antikanya nggak ada. Antika menyusul nanti. Ya, nanti Antika sedang bisa di jalan. menyusul. Ya, jadi kita kilas balik aja ya tentang manajemen strategi. Jadi kita mau bahas manajemen strategi. Pasti teman-teman kan udah familiar lah, kita udah pertemuan kelima hari ini tentang manajemen strategi. Kalau manajemen strategi itu seni dan ilmu penyusunan, penerapan, pengevaluasian keputusan. Kenapa sih disebut seni? Karena semua orang punya caranya masing-masing dalam melakukan strategi. Ilmu strategi itu penting banget buat kita nih, mahasiswa manajemen, terutama kita masih semester 4, pasti semua teman-teman di sini udah susun nih strategi sampai ke semester 8, karena kita bakal ada pemfokusan kan di semester ini, kita mau kemana. Teman-teman mungkin ada yang mau ke manajemen keuangan, mungkin ada yang mau ke MSDM, ada yang mau ngambil satu lagi pemasaran. Nah, teman-teman ini kan berarti udah ngelakuin strategi. Ini salah satu bentuk strategi dari kita sendiri nih. Nah, yang kita manage kan diri kita sendiri. Tapi kalau lebih besar lagi itu ada organisasi, ada perusahaan. Nah, saya mau bahas konsep dasarnya dulu tentang manajemen strategi. Kenapa sih konsep dasar ini penting? Karena pola pikir ini ngaruh banget ke depannya buat kita semua. Jadi semua tuh berdasarkan pola pikir. Jadi kita semua ini bisa duduk di sini, milih buat kuliah, semua itu dasarnya dari pola pikir. Kalau pola pikir kita strategi ke depan, kita bisa maju pasti ke depannya. Nah, konsep dasar di manajemen strategi itu sebenarnya mudah banget kalau kita udah bisa pahamin. Paling pertama banget dari manajemen strategi itu ada namanya planning. Nah, planning ini tuh tahap perencanaan. Jadi kita nih kalau mau jadi strategi bisnis atau kita dalam sebuah perusahaan, kita tuh harus banget namanya merencanakan segala sesuatunya. Entah nih misal deh teman-teman lulus SMA, pasti buat kuliah itu udah salah satu planning kan. Pasti teman-teman tuh udah berencana, oke, saya mau kuliahnya di mana, terus nanti mau ngambil jurusan apa. Nah, itu teman-teman udah ngerencanain. Kayak gitu-gitu, itu tuh penting banget, apalagi kalau di perusahaan. Planning perusahaan ini kalau kita mau bawa kemana? Kayak dari pembukaan PT aja kita udah harus tentuin KBLI. KBLI itu maksudnya perusahaan ini akan bergerak di bidang apa, fokusnya apa, terus kita mau ngapain. Nah, inilah namanya planning. Dari planning kita ke execution. Execution ini apa? Itu eksekusi. Jadi dari kita nyusun rencana kita mau ngapain, kita udah ngeformulasi, kita mau ngelakuin apa nih, misal dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang dalam 1 tahun, kita mau bikin, misal kita mau bikin event, kita mau bikin job fair. Oke, dalam setahun kita bikin job fair, kita mau bikin job fair di mana aja dan kita mau ngapain aja. Nah, ketika udah kita susun tadi, kita larilah ke eksekusi ini. Eksekusinya gimana? Di sini, kalau di sini berarti ada namanya budgeting, ada namanya formulasi, brainstorming, dan segala macamnya. Kalau di sini eksekusi berarti menjalankan apa yang udah disusun. Nah, dari apa yang udah kita rencanain, budgetnya berapa, segala macam. Ini kan kita udah pikir matang-matang. Ini namanya pra-execution kan, berarti. Nah, pas eksekusi ini kita jalanin nih. Kita mau ngelakuin apa dan segala macamnya. Nah, ketika udah berjalan, terakhir ada monitoring dan development. Nah, dari eksekusi ini kan sebenarnya tujuan utama dari apa yang udah kita strategiin.
kita mau ngapain nih, nah di eksekusi sini. Tapi ketika udah eksekusi bukan berarti semuanya udah selesai, namanya juga strategi. Kita perlu tahu strategi kita ini berjalan apa enggak sebenarnya. Nah itulah fungsi dari monitoring tadi. Kita harus nge-develop, nge-monitoring. Kita lihat nih, misalnya tadi kan kita ngomongin job fair kita ini udah berjalan nggak, usernya banyak kan yang datang. Kalau kayak kita nih bikin video YouTube, kita bikin channel YouTube kita rame nggak ya? Banyak nggak sih yang nonton segala macamnya? Nah kalau udah kita lakuin, kita udah eksekusi, ternyata nggak rame nih. Oke, berarti kita nge-develop, kita cari tahu kita harus ngapain, apa yang harus dikembangin lagi, baru kita bikin perencanaan lagi. Kita setup ulang ya namanya. Kita setup lagi apa baiknya gimana dan segala macamnya. Nah, kita ngomongin konsep dasar. Jadi konsep dasar itu ada 3 ini aja, mudah banget. Jadi planning, execution, sama monitoring dan development. Terus kita mau ngomongin manajemen strategi, berarti kita harus tahu dulu nih, sebenarnya strategi itu apaan sih? Nah, sebenarnya simpelnya strategi itu suatu cara buat mencapai sasaran jangka panjang. Jadi ada yang disasar secara jangka panjang dalam waktu tertentu. Kita mau nyasar apa sih sebenarnya? Kalau kita bikin bisnis, kita bikin tadi YouTube channel, siapa sih yang kita sasar selama jangka panjang tertentu? Apa sih target kita? Nah, kita udah susun segala macamnya. Terus kalau perusahaan kayak pasarnya siapa, buat produk A untuk siapa, kayak gitu-gitu. Nah, ini sasaran jangka panjang namanya. Terus ada cara-cara buat bikin strategi. Yang pertama itu tadi kan di planning ini ada namanya analyzing current situation. Teman-teman ada yang tahu nggak analyzing current situation itu ngapain? Ada yang tahu? Dah. Ayo. Analyzing apa? Analyzing Ki. Oke, Ya, benar. Benar. Close dong. Analyzing current situation. Jadi dalam analyzing current situation ini kita bisa lihat nih apa sih yang lagi ada di pasar nih. Contoh, kalau kita orang pemasaran, terus kita ambil contohnya ini aja ya produknya Hyundai. Hyundai ini pinter banget nge-strategi marketingnya. Dia bikin strateginya, dia bilang kan kalau di Jakarta tuh pasti ada namanya ganjil genap. Nah, beli mobil listrik bebas Ganjil genap. Nah, ini tuh strateginya pinter banget, bikin orang-orang tuh tertarik buat beli mobil listrik gitu. Jadi ini adalah salah satu strategi jangka panjang buat bikin orang kita nih, orang Indo tertarik buat beli mobil. Nah, inilah kenapa kita harus bisa nge-analisis current situation. Udah. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Rahmat, Nova, Raffi, ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan bintang kita adalah ya Agung ya teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa mewakilkan sih sebenarnya, mewakilkan pemahaman semua mahasiswa yang hadir tadi tentang manajemen strategi. Nanti kita gantian ya Bu ya. Boleh. Nah, hari ini aku insya Allah minggu depan lagi siapa gitu. Rahel Bu. Karena untuk ya, untuk melatih sebenarnya ini penting ya Bu. Iya penting Melatih banget. satu kita, melatih komunikasi kita. Ya, Betul ya? ya mumpung kita di kelas kan, kalau udah terjun di dunia kerja kan udah nggak bisa testing lagi. Kalau di sini kan ada error teman-teman bisa koreksi di sini tes. Setuju ya seperti ini ya. Kita tutup teman-teman. Ya. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.